It's just another doorway to open up and see what kind of lifeline will be waiting there for me. I need to bury all these fears and let them fade away. I'm not scared, I'm prepared. Salam Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini kita akan membahas apa sih Pak Pendi pengaruhnya ketika tunasan tidak kita laksanakan atau alias banyak banget seperti ini kondisi tunasnya, apakah nanti berpengaruh terhadap pertumbuhan. Sangat jelas sekali para planter dan para petani semuanya, jika jumlah pelepah itu sendiri memang terlalu banyak sehingga faktor pembagi serapan unsur hara pasti akan banyak sekali, sehingga memang itulah pentingnya adanya songgo di tanaman yang sudah menghasilkan kita. Itu harus kita jaga songgonya, baik songgo 2 ataupun songgo 3. Kalau di tanaman seperti ini mungkin songgo 2 sudah bisa, namun kalau terlalu banyak songgo naudzubillah itu gimana ini ya? Ini karena bahwa ketika kita mupuk dengan jumlah yang sama, kemudian pelepahnya pembaginya juga banyak, karena bahwa pelepah-pelepah yang masih hijau seperti ini tetap dia akan menyerap unsur hara, sehingga kalau misalnya kita biarkan songgonya terlalu banyak, maka biasanya potensi produksi juga pasti akan drop. Sehingga inilah pentingnya menjaga songgo. Jadi pelepah kelapa sawit sebagai sumber sumber tenaga dengan hasil fotosintesis dari tanaman itu sendiri, yang akan mentransportasikan ke depannya adalah sebagai tenaga transportasi unsur hara dan air dari pemupukan kita. Namun harus kita ingat bahwa yang diserap itu akan dibawa kemana. Ketika kita tanaman sudah menghasilkan, kita berharap bahwa jumlah unsur hara yang diserap dari melalui pemupukan kita berharap adalah bahwa akan efektif untuk pembesaran tandan buah segar yang berujung terhadap produksi. Tapi jika jumlah yang diserap itu pembaginya terlalu banyak, di mana misalnya contohnya kita mupuk urea dengan sebagai sumber nitrogen 46%, apakah nitrat yang terserap nantinya itu akan transformasikan atau diserap untuk ke pelepah-pelepah yang produktifkah, ataukah juga untuk tandan buah segar kita? Karena di dalam tandan buah segar juga masih ada kadar nitrogen yang ada, sehingga dengan adanya jumlah pelepah yang cukup ini cukup dan pas, maka tetap akan bagaimana serapannya adalah untuk produksi tanaman kelapa sawit. Kalau seandainya kita terlalu banyak seperti ini, pasti pembaginya juga banyak. Ketika pembagi banyak, ya jelas akan menjadi masalah yang besar kepada kita. Pupukan sudah sesuai dosis, ternyata produksinya kok nggak mumpuni gitu. Kemudian yang kedua, ketika pelepahnya banyak seperti ini, pemanen juga akan susah untuk mengeksploitasi buahnya, karena mau menculik buahnya juga susah. Biasanya relatif karena pembagiannya banyak, maka kekerasan pelepah juga akan sangat menentukan dengan semakin tegak ini. Dan mungkin sekedar informasi, jika ada kelapa sawit dia susunan pelepahnya vertikal, biasanya lebih keras pastinya. Lah ini juga menjadi masalah yang besar, sehingga memang kita pentingnya menjaga songgo. Salah satunya adalah sebagai transport, jadi unsur hara yang diserap dari pemupukan kita adalah mumpuni untuk pertumbuhan tanaman kelapa sawit, baik vegetatif dan apalagi untuk generatif, untuk dalam hal ini adalah produksi tanaman kelapa sawit. Sehingga kita akan merapikan beberapa tanaman ini untuk menjadikan songgonya, sehingga pemanen mudah, efektif dalam untuk produksi tanaman kelapa sawit juga sangat bagus, sehingga akan menaikkan produksi. Dan jangan sampai kita mupuk sudah sesuai dosis, jumlahnya banyak, tenaga kerja mahal, pupuknya meroket, dan yang paling pasti kok buahnya tidak stabil ya Pak. Ini justru malah cenderung turun. Kenapa? Karena jumlah pelepahnya seperti inilah. Nanti kita akan rapikan seperti apa sih. Terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan cenderung kecil ini. Nah, ini padahal buahnya bagus banget nih. Nah, keras gak Mas pelepahnya Mas? Hah? Oh, atas ya. Pakai susu 3 Pak.
Hmm.